Gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diklaim sebagai kota inklusif dan menjadi magnet ekonomi baru menjadi perhatian para calon kepala daerah yang berlaga dalam Pilkada 2024. Seperti bagi dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati di Majalengka, Jawa Barat yang berkomitmen mendukung kebijakan pusat tersebut. Mereka berpendapat pentingnya integrasi antara pembangunan IKN dan daerah agar dapat menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Para calon kepala daerah menyampaikan dukungan penuh terhadap proyek IKN sebagai langkah strategis dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Beberapa tokoh menyoroti pentingnya integrasi antara pembangunan IKN dan daerah sekitar agar tercipta sinergi yang memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka juga berharap IKN dapat menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Tujuan dibangun Ibu Kota Nusantara atau IKN ini adalah untuk pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Ibu Kota Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Pada bulan Agustus 2024 kemarin, Kepala Negara mengundang seluruh kepala daerah untuk melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara Provinsi Kalimantan Timur. Calon Bupati Majalengka Karna Sobahi menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ini akan memberikan warna baru bagi sebuah ibu kota. Karna mengatakan sudah seyogianya semua pihak untuk mendukung dan mensupport apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Apalagi IKN ini memberikan contoh sebuah negara yang terintegrasi, tentu banyak hal yang nanti bisa diimplementasikan ke daerah-daerah. Ya, tentu sebagai bagian dari negara Republik Kesatuan Republik Indonesia, ya NKRI, ya tentu kita akan mengikuti pola nasional, ya sebab bagaimanapun walaupun berbeda partai ya dengan presiden, ya seharusnya kita sebagai nanti bupati terpilih akan mengikuti pola-pola kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, karena tidak mungkin kita bertentangan dengan pemerintah pusat kan, karena NKRI merupakan kesatuan sistem dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW, dan RT itu. Jadi bagi kita apa yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat, kita akan mengikuti kebijakan tersebut. Ya bisa saja gitu, bisa terjadi seperti itu. Dan paling mudah kita kan sudah ada bandara di sini. Sementara itu, calon Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan, tentu pemerintah sudah menentukan dan memikirkan dengan matang tujuannya untuk membangun Ibu Kota Nusantara ini. Salah satunya adalah untuk pemerataan penduduk. Semua pihak tentu harus mendukung progres pembangunan IKN, tidak hanya kepala negara saja, dan pemerintah, semua aspek dan warga negara Indonesia harus mendukung IKN untuk menyosong Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Ya, tentu kehadiran IKN dipastikan ada sebuah terobosan-terobosan dalam tata kelola pemerintahannya, kemudian dari aspek pembangunan fisik yang dibuat, terkonektivitasnya, ini harus juga menjadi acuan kita. Dan tentu kalau itu bisa diterapkan di kabupaten, dan ketika Allah takdirkan saya dalam menjemput takdir ini ada bagiannya untuk menjadi pimpinan di Majalengka, tentu itu akan kita pakai ya, karena bagaimanapun juga hari ini kan perlu adanya sebuah perubahan ya. Kalau IKN sebagai sebuah contoh, mestinya kita juga harus bisa mencontoh, karena bagaimanapun ini tujuannya adalah untuk kebaikan ya, untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan juga penduduk, yang salah satu ya transportasi ya. Ya, dipastikan itulah ya, karena bagaimanapun juga kita kan bicara ketika hari ini angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka masih tergolong tinggi
Ya, kalau kemudian di IKN ya tata kelola pemerintahnya bagus, kemudian ada menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa mempercepat bagaimana angka kemiskinan bisa cepat turun, kemudian bagaimana kita mendorong angka pendapatan masyarakat supaya cepat meningkat. Ini kan bisa diadopsi oleh kita, bisa diterapkan di kita, dan itulah yang menjadi sebuah harapan kita. Justru hadirnya IKN harus memberikan warna dan juga kemajuan, bukan hanya untuk pemerintah level pusat, tapi juga bagi kabupaten. IKN dibangun bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh kota masa depan yang dirancang dengan konsep Forest City, kota yang didominasi oleh lingkungan hijau, bukan beton dan kaca. IKN dirancang sebagai smart city yang seluruh aktivitasnya didukung oleh teknologi modern. Selain itu, IKN akan menjadi livable city, kota yang nyaman untuk ditinggali dengan lingkungan yang sehat dan berkualitas udara yang sangat baik. IKN mengutamakan pentingnya energi hijau dan transportasi massal yang ramah lingkungan. Bahwa IKN menggunakan energi hijau dan kendaraan yang digunakan nantinya juga akan berbasis listrik. Perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS Rapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 dan diperdalam pada kajian KLHS Master Plan IKN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2020. Lokasi yang dipilih tentu dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan. Nama Nusantara dipilih sebagai ibu kota negara baru karena istilah tersebut sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Nusantara mencerminkan konsep wilayah yang terdiri dari banyak pulau yang disatukan oleh lautan, sebuah penegasan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Nusantara juga cerminan keragaman geografis yang mendasari kekayaan budaya etnis di Indonesia.